anak-anakku siswa kelas 9, kita bertemu kembali pada pembelajaran kali ini dengan materi bangun ruang sisi lengkung. Bangun yang termasuk bangun ruang sisi lengkung yang akan kita bahas kali ini yaitu tabung, kerucut, bola. Untuk pertama kali kita akan mempelajari unsur-unsurnya, terutama jaring-jaringnya. Kemudian kita akan menentukan luas permukaan dan volume serta menyelesaikan permasalahan nyata yang berhubungan dengan tabung, kerucut, dan bola. Ayo anak-anak, kita pelajari yang pertama kali, yaitu tentang unsur-unsur dari tabung, kerucut, dan bola. Yang pertama adalah tabung. Tabung adalah prisma yang bidang, alas, dan tutupnya berupa lingkaran. Unsur-unsur tabung sebagai berikut. Sambil mempelajari unsur-unsur tabung, kalian lihat gambar jaring-jaring tabung yang ada di samping. Unsur-unsurnya yang pertama, sisi alas dan atas tabung berupa lingkaran. Yang kedua, jari-jari tabung. Yang ketiga, tinggi tabung. Yang merupakan tinggi tabung adalah garis AD atau ruas garis BC. Yang keempat, selimut tabung. Selimut tabung berupa sisi lengkung yang menyelimuti tabung. Selimut tabung berbentuk persegi panjang. Pada gambar di samping adalah persegi panjang ABCD. Yang kelima, banyak rusuk tabung adalah 2, yang merupakan rusuk tabung yang ini. Dan tabung tidak memiliki titik sudut. Yang terakhir, tabung memiliki 3 sisi, yaitu sisi yang berbentuk 2 lingkaran yang ada di atas dan alasnya, serta persegi panjang yang merupakan selimut tabung. Yang kedua adalah kerucut. Kerucut adalah limas yang bidang alasnya berbentuk lingkaran. Unsur-unsur kerucut sebagai berikut. Yang pertama, jari-jari kerucut. Yang kedua, garis pelukis. Garis pelukis adalah garis yang menghubungkan titik puncak ke titik pada keliling bidang alas kerucut. Pada gambar yang tersedia di sini, garis pelukis disimbolkan dengan huruf S. Yang ketiga, kerucut memiliki 1 rusuk. Rusuknya berupa rusuk lengkung. Yang keempat, kerucut memiliki 1 titik puncak, yaitu titik T. Kelima, kerucut memiliki 2 sisi. Sisi yang pertama adalah selimut kerucut yang bentuknya juring lingkaran. Yang kedua adalah alas yang berbentuk lingkaran.
Yang keenam, selimut kerucut. Seperti yang saya sampaikan di poin E, poin kelima, selimut kerucut berbentuk juring lingkaran. Yang ketiga adalah bola. Bola merupakan satu-satunya bangun ruang yang hanya tersusun atas satu bidang sisi. Bidang sisi tersebut berupa bidang sisi lengkung. Bola tidak memiliki rusuk dan titik sudut. Yang kedua, ayo kita pelajari tentang luas dan volume bangun ruang sisi lengkung. Yang pertama kali kita pelajari yaitu tentang luas permukaan tabung. Untuk mempelajari rumus luas permukaan tabung, ada baiknya apabila kita memperhatikan jaring-jaring tabung. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, bahwa tabung terdiri dari 3 sisi. Sisi atas dan alas yang berbentuk lingkaran, serta selimut tabung yang berbentuk persegi panjang. Luas permukaan tabung itu berarti tambahkan semua atau jumlahkan semua luas dari sisi-sisi yang membatasi bangun tersebut. Luas permukaan tabung berarti luas selimut tabung ditambah luas sisi atas dan ditambah luas sisi alas. Luas selimut tabung sekarang. Selimut tabung itu berbentuk persegi panjang. Seperti yang kalian pelajari pada saat kelas 7 dulu, bahwa luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Untuk di sini ukuran panjangnya itu sama dengan 2 PR. Sedangkan lebarnya itu sama dengan tinggi tabung. Oleh karena itu, luas selimut tabung yaitu 2 PR kali T. Kemudian luas sisi atas dan luas sisi alas. Sisi atas dan sisi alas itu berbentuk lingkaran. Luas lingkaran yaitu PR kuadrat. Oleh karena itu, luas permukaan tabung yaitu 2 PR kali T ditambah dengan PR kuadrat ditambah PR kuadrat. Karena faktor PR kuadrat ini ada 2, maka dituliskan menjadi 2 PR kuadrat. Ada faktor yang sama di antara luas selimut tabung dengan luas sisi yang berbentuk lingkaran, yaitu 2 PR. Oleh karena itu 2 PR-nya dikeluarkan, sehingga dan sisanya adalah T ditambah R, sehingga dihasilkan luas permukaan tabung sama dengan 2 PR kali T ditambah R. Itu untuk tabung yang ada tutupnya. Sekarang kita mempelajari luas permukaan tabung tanpa tutup. Kalian bisa memperhatikan jaring-jaring tabung tanpa tutup. Luas permukaan tabung tanpa tutup berarti
luas selimut tabung ditambah dengan luas sisi alas. Luas selimut tabung tadi yaitu 2 pi RT. Sedangkan luas sisi alas yang bentuknya lingkaran yaitu pi R kuadrat. Ada faktor yang sama di antara luas sisi alas dan luas selimut tabung, yaitu pi dan R, sehingga pi dan R dikeluarkan dan sisanya adalah R ditambah 2T, sehingga diperoleh luas tabung tanpa tutup yaitu pi kali R kali R ditambah 2T. Kemudian kita lanjutkan untuk mempelajari volume tabung. Volume tabung itu sama dengan luas alas kali tinggi. Karena alasnya berbentuk lingkaran, maka volume tabung sama dengan pi R kuadrat kali T. Contoh soal yang pertama. Hitunglah luas permukaan tabung di samping. Penyelesaiannya, tabung di samping memiliki jari-jari yaitu R sama dengan 3 cm dan tingginya sama dengan 7 cm. Maka luas permukaannya adalah seperti ini rumusnya. Karena tabungnya mempunyai tutup, maka kita gunakan rumus yang pertama. L sama dengan 2pi R kali R ditambah T. Substitusikan atau gantikan R dengan 3 dan T dengan 7, sehingga diperoleh 2pi kali 3 kali 3 ditambah 7. Hasilnya sama dengan 60pi. Jadi luas permukaan tabung adalah 60pi cm persegi. Contoh yang kedua. Hitung volume tabung di samping. Pada gambar di samping, tabung memiliki jari-jari 2 meter dan tingginya 6 meter. Volume tabung yaitu pi R kuadrat T. Gantikan R dan T masing-masing yaitu 2 dan 6, sehingga volume tabung sama dengan pi kali 2 pangkat 2 kali 6, sehingga diperoleh volume tabung sama dengan 24pi. Yang kedua, kita pelajari luas kerucut. Pertama kali kita pelajari dulu luas selimut kerucut. Kita lihat dulu gambar jaring-jaring kerucut yang ada di samping kiri. Luas selimut kerucut TRR aksen. Kita gunakan perbandingan luas juring dan panjang busur. Kalian perhatikan juring atau lingkaran yang besar ya. Berarti untuk menghitung luas selimut kerucut TRR aksen, maka yaitu luas juring TRR aksen dibanding luas lingkaran. Di sini yang digunakan adalah
luas atau lingkaran yang memiliki jari-jari S, lingkaran yang besar, sama dengan panjang busur RR aksen, panjang busur RR aksen yang warnanya merah dibanding dengan keliling lingkaran. Keliling lingkarannya menggunakan lingkaran yang besar yang memiliki jari-jari S. Berikutnya, luas juring TRR aksen dibanding PS kuadrat. Luas lingkaran yang besar memiliki jari-jari S, sehingga luas lingkarannya adalah PS kuadrat, sama dengan di sini tertulis 2πr. Panjang busur RR aksen itu sama dengan keliling lingkaran kecil yang memiliki jari-jari R, sehingga di sini dituliskan bahwa keliling lingkaran yang memiliki jari-jari R adalah 2πr, sehingga panjang busur RR aksen sama dengan 2πr dibanding dengan keliling lingkaran. Keliling lingkaran yang digunakan adalah lingkaran yang besar. Karena memiliki jari-jari S, maka keliling lingkarannya adalah 2πs. Selanjutnya, luas juring TRR aksen sama dengan PS kuadrat dikalikan dengan 2πr dibagi 2πs, sehingga luas juring TRR aksen itu sama dengan PRS. Karena luas juring TRR aksen ini merupakan luas selimut kerucut, sehingga luas selimut kerucut itu sama dengan PRS. Yang kedua, kita pelajari luas kerucut atau bisa disebut luas sisi kerucut. Karena kerucut memiliki dua sisi yang membatasi bangun tersebut, yaitu berupa selimut dan alas. Oleh karena itu, luas sisi kerucut sama dengan luas selimut ditambah dengan luas alas. Luas selimut kerucut diperoleh tadi yaitu PRS, sedangkan alasnya berbentuk lingkaran, sehingga luas lingkaran yaitu PR kuadrat, sehingga luas sisi kerucut adalah PR kali S ditambah R, dengan catatan R adalah jari-jari dan S adalah garis pelukis. Ini rumus luas permukaan kerucut yang kita pelajari tadi. Selanjutnya kita pelajari tentang volume kerucut. Volume kerucut itu sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi, atau sering ditulis V sama dengan 1/3 PR kuadrat T. Contoh soal yang pertama. Jika diameter sebuah kerucut adalah 10 cm dan tingginya 12 cm, tentukan A. Panjang garis pelukis, B. Luas selimut kerucut, dan C. Luas permukaan kerucut.
kita perhatikan cara penyelesaiannya. Diketahui tadi bahwa diameter itu simbolnya D, disimbolkan D sama dengan 10 cm. Karena diameternya adalah 10, maka jari-jarinya adalah setengah dari diameter. Diperoleh jari-jarinya 5. Dan T itu sama dengan 12 cm. Yang pertama kita hitung garis pelukis. Untuk menghitung garis pelukis kita gunakan rumus Pythagoras. S itu adalah sisi miringnya kalau kita lihat dari gambar yang ada di unsur-unsur tadi. S kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah R kuadrat. Karena T-nya adalah 12 dan R-nya adalah 5, maka S kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 12 kuadrat sama dengan 144 dan 5 kuadrat sama dengan 25. Maka jika ditambahkan keduanya itu sama dengan 169. Sehingga diperoleh S sama dengan akar dari 169 sama dengan 13. Jadi panjang garis pelukis kerucut tersebut adalah 13 cm. Yang kedua, kita hitung luas selimut kerucut. Luas selimut kerucut tadi yaitu adalah PRS. Karena jari-jarinya 5 cm, maka kita gunakan Pi-nya di sini 3,14 dan R-nya serta S-nya masing-masing diganti oleh R dan 13. Jadi luas selimut kerucut adalah 3,14 kali 5 kali 13. Diperoleh luas selimut kerucut sama dengan 204,1 cm persegi. Yang ketiga, kita hitung luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut, karena tadi kita pelajari bahwa kerucut terdiri dari selimut dan alas, maka luas permukaan kerucut adalah Pi R kali S ditambah R. Pi-nya diganti 3,14, R-nya diganti dengan 5 dan S-nya diganti 13. Sehingga luas permukaan kerucut 3,14 kali 5 dikalikan dengan 13 ditambah R, sehingga diperoleh luas permukaan kerucut sama dengan 282,6 cm persegi. Contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar di samping. Jika panjang OA sama dengan 30 mm dan TA sama dengan 5 cm TA, hitunglah volume kerucut di samping. OA itu merupakan jari-jari alas kerucut, panjangnya 30 mm. Kita ubah menjadi cm sehingga sama dengan 3 cm. TA itu adalah garis pelukis, simbolnya S, ukurannya 5 cm. Yang ditanyakan adalah volume kerucut. Jawabnya, untuk menghitung volume kerucut kita membutuhkan T.
Kita cari dulu T-nya menggunakan rumus Pythagoras. T kuadrat sama dengan S kuadrat dikurangi R kuadrat. S sama dengan 5 dan R-nya 3, maka gantikan S dengan 5 dan 3 sehingga diperoleh 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. 5 kuadrat 25, 3 kuadrat 9, sehingga hasilnya sama dengan 16. T itu akar 16 sama dengan 4. Volume kerucut itu rumusnya 1/3 pi R kuadrat T, sehingga volume kerucut sama dengan 1/3 kali 3,14 kali 3 kuadrat kali 4, sehingga diperoleh volume kerucut 37,68 cm kubik. Yang ketiga, bola. Luas permukaan bola itu sama dengan 4 pi R kuadrat. Sedangkan volume bola itu sama dengan 4/3 pi R pangkat 3. Contoh soal. Sebuah pabrik bola ingin memproduksi 10.000 bola dengan diameter 20 cm. Tentukan luas bahan plastik yang dibutuhkan. Kita lihat penyelesaiannya. Diameternya 20 cm, jadi jari-jarinya 10 cm. Bola yang ingin diproduksi adalah 10.000 buah. Yang ditanyakan luas bahan plastik yang diperlukan untuk membuat bola. Luas satu bola itu sama dengan 4 pi R kuadrat. Karena yang akan diproduksi ada 10.000 bola, maka luas 10.000 bola sama dengan 10.000. Mohon maaf, ini ada kesalahan sedikit, ini ya, harusnya 10.000 dikalikan dengan 4 pi R kuadrat, sehingga sama dengan 10.000 kali 4 dikalikan dengan 3,14 dikalikan dengan 10 pangkat 2, karena jari-jarinya adalah 10, sehingga diperoleh luas 10.000 bola sama dengan 12.560.000 cm persegi. Kita ubah ke satuan meter persegi, diperoleh 1.256 meter persegi. Contoh yang kedua, kita akan menghitung tentang volume bola. Sebuah bola mempunyai diameter 24 cm. Berapakah volume udara yang terdapat di dalamnya? Kita lihat penyelesaiannya. Diketahui diameter bola 24 cm, sehingga jari-jarinya adalah 12 cm. Yang ditanyakan adalah volume udara dalam bola. Volume bola itu 4/3 pi R pangkat 3. Kita ganti R-nya dengan 12 dan pi-nya 3,14, sehingga volume bola 4/3 kali 3,14 kali 12 pangkat 3, sehingga diperoleh volume udara dalam bola adalah
7.234,56 cm kubik atau 7,23456 liter. Baik anak-anak, cukup sekian pembelajaran hari ini. Untuk selanjutnya, kalian kerjakan tugas yang ada di Kuiper. Kerjakan tugasnya dengan baik, dengan waktu 1 minggu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.